Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Rahmawati dari kelompok 5. Ingin menjelaskan sebuah proyek akhir, yaitu membuat database penjualan obat menggunakan Maria Database. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama Resmita Septiana dan yang kedua saya sendiri, yaitu Sandra Rahmawati. Kata pengantar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul pembuatan database penjualan obat menggunakan Maria Database atau MySQL. Latar belakang. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Banyak digunakan terutama dalam bidang usaha. Perkembangan teknologi informasi banyak mendorong dunia usaha dalam melakukan pencatatan dan pengolahan data, terutama pengolahan data dalam bidang penjualan. Saya skip aja ya untuk mempersingkat waktu. Yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Apa sih maksud dan tujuannya? Yang pertama, agar pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi dengan cepat. Yang kedua, agar pengguna dapat mengetahui kadaluarsa obat. Yang ketiga, agar setiap transaksi yang terjadi dapat tercatat dengan baik. Yang keempat, agar membuat perencanaan perkembangan usaha di masa yang akan datang. Landasan teori. Yang pertama, pengertian penjualan. Penjualan merupakan prosedur perdagangan atau mekanisme jual beli di mana penjual dan pembeli dipertemukan. Yang kedua yaitu database. Database adalah perkumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Yang ketiga, MySQL atau MariaDB atau Maria Database. MySQL adalah suatu database populer yang perkembangan web atau web developernya kecepatan dan ukuran yang kecil membuatnya ideal untuk website. Ini adalah entity relationship diagramnya, yaitu ada pembeli terdiri dari alamat, tanggal lahir, nama pembeli, dan ID pembeli. Ordernya terdiri dari ID pembeli, obatnya yaitu terdiri dari ID obat, nama obat, dan harga. Proses obat pun terdiri dari ID obat, dan yang terakhir adalah transaksi, yaitu ID pembeli, ID obat, ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan total bayar. Ini logical record struktur dari apa yang tadi saya sampaikan di ERD yang tadi. Pembahasan. Pembahasannya itu satu, aktifkan dulu CMPP-nya. CMPP-nya aktifkan dulu, lalu klik start pada action Apache-nya dan MySQL sehingga jadi stop. Nih, Apache-nya kita start sehingga menjadi stop, dan MySQL pun sama di start hingga menjadi stop. Lalu MySQL bisa digunakan. Yang kedua, masukkan Maria Database. Satu, melalui command prompt pt, yaitu di mana aplikasi yang menampilkan
output dari apa yang kita input nanti di SNMPP. Selanjutnya adalah ketik cd spasi c.2 backslash. Dan yang kedua dan selanjutnya adalah kita input seperti ini. Titik 2 cmpp garing mysql garing bin garing mysql .x titik 2 min u root min p. Yang apa yang tadi kita input ini akan menghasilkan seperti ini jika sudah di enter, yaitu tampilkan database dengan perintah di bawah ini, yaitu dengan perintahnya show database. Kita input show database di komennya ya. Show database dengan daftar namanya seperti ini, karena kita sudah memberi perintah show database dengan tampilan database, yaitu setelah ketik show database akan muncul daftar nama database yang tadi saya tunjukkan. Gunakan database MySQL dengan perintah use MySQL. Dengan perintahnya ini use MySQL. Tadi kan seperti ini ya, show database dengan daftar namanya seperti ini, karena cuman diperintah dengan untuk menampilkan database aja. Kita perintah lagi dengan menggunakan database MySQL. Jadi mari ya database-nya dengan perintah MySQL seperti ini. Yang sebelumnya itu cuma none, karena kita cuma menampilkan database-nya aja. Buatlah database dengan nama database obat. Create database db_obat.2. Dengan seperti ini kita create, kita import database dengan enter MySQL sih. Itu yang selanjutnya, aktifkan database obat db_obat itu dengan inputan use database db_obat.2 titik koma. Comment prompt-nya yaitu ininya nih, dengan hasil seperti ini. Kan tadi kan MySQL, karena kita kan menggunakan use MySQL kan sebelumnya, kita pindah lagi dan kita aktifkan lagi use database obat, biar database itu database obat seperti ini, dengan outputan seperti ini, database obat sudah kita aktifkan. Buatlah tabel dan ketentuannya dulu sebelum kita membuat database-nya. Ini tabel obatnya, field ID obat dengan integer, dengan tipe integer, size-nya 4, keterangannya primary key. Nama dengan field kedua yaitu nama obat, tipenya 4 karakter, size 20. Fieldnya yang ketiga harga, tipe 4 karakternya 7. Ini tabel transaksinya, field ID transaksi dengan tipe integer, size 4, primary key, ID pembeli tipenya integer, size-nya 4, field ketiga ID obat dengan tipe integer, size-nya 4, yang keempat yaitu tanggal transaksi, tipenya date, size-nya 10, field yang kelima yaitu jumlah transaksi, tipenya karakternya, size-nya 7, field total bayar pun sama, tipenya karakter, size-nya 7. Ini tabel pembeliannya ya, field ID pembeli, tipenya integer, size-nya 4, primary key. Field yang kedua, nama pembeli, tipenya karakter, size-nya 20. Field yang ketiga, tanggal lahir, integernya date, size-nya 10. Field yang keempat adalah alamat, tipenya karakter dengan size 30. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, saudari Resnita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Sandra Ramawati. Kami dari kelompok 5, yaitu tentang penjualan obat pada Maria Database. Dengan saya sendiri, Resnita Septiana,
dengan NIM 111191053. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel. Yang pertama adalah tabel obat, yaitu dengan cara kita create tabel obat, terus menggunakan ID obat dengan kata tipenya itu integer, dan nama obat menggunakan varchar, dan harga menggunakan varchar. Selanjutnya ini tampilannya dengan cara kita ketikkan dash obat, maka akan muncul tampilan tabel obatnya yang tadi sudah kita ketikkan ya, dengan integer, dengan ID obat, terus nama obat dan harga. Dan kemudian saya membuat tabel transaksi dengan cara create table transaksi dengan nama filenya itu ada ID transaksi menggunakan tipe integer, terus ada ID pembeli menggunakan tipenya juga integer, terus ada ID obat menggunakan tipenya integer, tanggal transaksi kita gunakan date ya, dan jumlah transaksi kita menggunakan tipenya varchar, juga total bayar menggunakan varchar. Setelah ketikkan dalam command prompt, maka kita enter saja. Nah, untuk melihat tampilannya, kita ketikkan dash transaksi. Nah, ini dia adalah tampilan ya, tampilan dari tabel transaksi. Selanjutnya juga saya membuat tabel pembeli dengan cara yang sama, yaitu kita ketik create table pembelinya, dengan fieldnya itu adalah ID pembeli dengan tipe integer, terus kita gunakan NM pembeli ya, nama pembelinya dengan tipe varchar, dan tanggal lahir juga menggunakan date, kemudian alamatnya menggunakan varchar. Setelah kita ketikkan, kita enter, dan untuk menampilkannya lakukan hal yang sama dengan kita cara ketik dash pembeli. Ini tampilan dari tabel pembeli. Sekarang saya akan menjelaskan untuk cara menambahkan primary key pada tiap-tiap tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, setiap tabel kita harus memilih ya salah satu kata kuncinya atau primary key-nya. Sekarang yang pertama yaitu primary key atau kata kunci pada tabel obat, yaitu dengan cara kita ketik alter tabel obat, kemudian add primary key ID obat, karena yang akan kita buat itu adalah kata kuncinya adalah ID obat pada tabel obat. Nah, ini dia. Ini tampilannya setelah kita memilih ya primary key atau kata kuncinya dari tabel obat. Yaitu tadi saya pilihnya ada ID obat. Di sini ada bedanya. Ini adalah kata kuncinya. Dan kita melakukan penambahan primary key pada tabel-tabel yang lain ya, tabel transaksi dan tabel pembeli. Nah, ini adalah hasil inputannya dari yang tadi sudah kita ketikkan, yaitu kita pilih dari tabel transaksi primary key atau kata kuncinya yaitu ID transaksi, dan untuk tabel pembeli primary key-nya adalah ID pembeli. Sekarang saya akan membuat penambahan auto increment pada tiap tabel. Apa itu auto increment? Yaitu untuk melakukan penambahan nilai secara otomatis. Jadi si primary key itu tidak boleh kosong karena itu sebagai kata kunci. Maka saya membuat auto increment tersebut agar akan penambahan otomatis gitu, secara otomatis dengan cara alter table transaksi change, yaitu merubah perubahan ID transaksi pada ID transaksi yang integer auto increment, karena yang akan saya buat juga adalah si ID transaksi pada tabel transaksi. Nah, ini dia tampilannya setelah saya melakukan auto increment pada tabel-tabel lain ya. Pada tabel obat yang saya lakukan auto increment-nya yaitu adalah pada ID obat, karena di sini primary key-nya itu adalah ID obat. Terus pada tabel transaksi seperti tadi yaitu auto increment-nya itu pada ID transaksi, karena sebagai kata kuncinya adalah si ID transaksi tersebut. Dan pada tabel pembeli yang saya lakukan auto increment yaitu adalah ID pembelinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
membuat hubungan antar tabel atau relasinya dengan cara alter table transaksi, dengan foreign key-nya itu adalah ID obat, kemudian reference-nya itu obat dengan ID obat, dan pemilihan table transaksi dengan foreign key-nya adalah ID pembeli, reference-nya pembeli, ada table pembeli. Nah, ini adalah hubungan relasinya ya, karena pada tabel obat itu ada ID obat di sini sebagai primary key-nya, yaitu kita harus membuat relasi nih pada tabel transaksinya. Tabel transaksi juga harus ada si ID obat tersebut untuk membuat relasi atau hubungannya. Bila di sini tidak ada, kita tidak bisa melakukan relasi antar tabel. Nah, di sini juga pada tabel pembeli ada ID pembelinya, gitu. Ya, karena pada tabel transaksi itu ada ID pembelinya sebagai primary key, maka pada tabel pembeli juga ada nih ID pembeli. Maaf salah. Ini pada ID pembeli ada tabel pembeli ada ID pembeli sebagai primary key-nya, dan pada tabel transaksi juga ada ID pembeli, namun bukan sebagai primary key. Yang penting antar tabel itu ada relasinya, ada hubungan relasi, ada yang sama gitu, field-nya itu yang sama pada tabel-tabelnya itu. Sekarang saya akan melakukan pengolahan data menggunakan inner join dengan cara select transaksi ID obat, yaitu pemilihan ID obat pada tabel penampilan ya. Saya akan menampilkan ID obat pada tabel transaksi dan ID obat pada tabel obat. Jadi menggunakan inner join obat, yaitu pada ID transaksi dan juga ID obat pada tabel obat. Dan saya juga akan melakukan pada ID pembeli, yaitu menampilkan ID pembelinya pada tabel transaksi dan menampilkan ID pembeli pada tabel pembeli dari transaksi dengan sama menggunakan inner join ya. Dari tadi ID pembelinya pada tabel transaksi dan ID pembeli pada tabel pembeli. Nah, ini dia tampilannya setelah saya melakukan select ya, tampilkan ya. Nah, ini adalah tampilan dari tabel tersebut. Di sebelah kiri ini adalah tabel ID obat pada tabel transaksi, dan ini adalah tabel ID obat pada tabel obat, gitu. Dan inner join itu tidak harus digunakan dalam satu ya yang sama. Jadi kita bisa pilih aja. Kita akan menampilkan apa yang akan kita inginkan. Kalau di sini kan saya contohnya yaitu menampilkan ID obat pada tabel transaksi dan ID obat pada tabel obat. Dan ini juga contoh dari penampilan dari ID pembeli pada tabel transaksi dan ID pembeli pada tabel pembeli menggunakan inner join. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 tentang pembuatan database pada MariaDB ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.